Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman setia, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua dalam keadaan baik-baik semua ya. Dan yang lagi kurang sehat, semoga cepat sembuh ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 10 suku-suku terbesar di dunia yang jarang kita ketahui. Oke, buat teman-teman semua, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan video ini, alangkah baiknya mari kita dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar gak ketinggalan video-video menarik, informatif dari channel ini. Sahabat semuanya, pastinya di dunia ini terdapat kurang lebih 5.000 suku yang tersebar di berbagai penjuru negara. Setiap suku ini memiliki budaya dan tradisi unik yang semakin menambah keindahan dan keunikan di dunia ini. Nah, suku apa saja sih yang terbesar di dunia? Inilah 10 suku terbesar berdasarkan jumlah penduduk. 1. Suku Han adalah salah satu kelompok etnis terbesar di Tiongkok. Sejarah suku Han dimulai sejak zaman kuno dan terus berkembang hingga saat ini. Berikut adalah gambaran umum tentang sejarah suku Han dinasti Han Barat 206 SM9M. Sejarah suku Han dimulai pada periode dinasti Han Barat, yang berlangsung dari tahun 206 SM hingga 9 Masehi. Pada masa ini, Liu Bang, seorang pemimpin pemberontakan, berhasil mendirikan dinasti Han dan menjadi Kaisar Gaozu. Dinasti Han Barat memperluas wilayah kekuasaannya, memperkenalkan sistem pemerintahan yang efisien, dan mendorong perkembangan kebudayaan dan ekonomi. Dinasti Han Timur 25-220 M. Setelah dinasti Han Barat, Tiongkok mengalami periode perpecahan dan ketidakstabilan politik. Namun pada tahun 25 M, Liu Xiu mendirikan dinasti Han Timur yang mengembalikan persatuan Tiongkok. Dinasti Han Timur melanjutkan tradisi pemerintahan dinasti Han Barat dan mengalami kemajuan dalam ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Dinasti Sui dan Tang 581-907 M. Setelah runtuhnya dinasti Han Timur, Tiongkok mengalami periode perpecahan dan pertempuran antara berbagai negara bagian. Namun pada tahun 581 M, dinasti Sui didirikan oleh Kaisar Wen. Dinasti Sui menyatukan Tiongkok kembali dan memulihkan stabilitas politik. 2. Suku Indo-Arya. Suku Indo-Arya memiliki sejarah yang panjang dan beragam. Mereka merupakan kelompok etnis yang berasal dari wilayah India kuno dan wilayah-wilayah sekitarnya, serta memiliki hubungan dengan kelompok etnis Indo-Eropa yang lebih luas. Berikut ini adalah gambaran umum mengenai sejarah suku Indo-Arya, kelompok Indo-Eropa, pada sekitar 4,000 kurang 2,000 SM. Kelompok etnis Indo-Eropa diyakini bermigrasi dari wilayah Eurasia Tengah ke berbagai wilayah di Eropa, Asia Tengah, dan India. Mereka membawa bahasa Proto-Indo-Eropa dan budaya yang terkait. Penetrasi ke India pada sekitar 1.500 hingga 1.000 SM, beberapa kelompok Indo-Arya mulai memasuki wilayah yang sekarang dikenal sebagai India. Mereka membawa bahasa Sanskerta kuno dan membentuk dasar kebudayaan Indo-Arya di India. Proses ini dikenal sebagai invasi Aryan atau migrasi Aryan. Periodisasi Weda, suku Indo-Arya memiliki tradisi keagamaan dan sastra lisan yang penting, yang kemudian ditulis dalam bentuk kitab suci yang disebut Weda. Weda dibagi menjadi 4 bagian utama: Rig Veda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Veda. Weda memberikan wawasan penting tentang kehidupan sosial, agama, dan kebudayaan Indo-Arya pada masa itu. Pembentukan kerajaan pada sekitar abad ke-6 SM, muncul kerajaan-kerajaan dalam budaya Indo-Arya di berbagai wilayah India. Kerajaan-kerajaan tersebut seperti Magadha dan Kosala menjadi pusat pertumbuhan politik dan agama. 3. Suku Jawa. Suku Jawa adalah salah satu kelompok etnis yang mendiami Pulau Jawa di Indonesia. Sejarah suku Jawa telah dimulai sejak zaman prasejarah dan Pulau Jawa telah menjadi pusat peradaban dan kebudayaan di wilayah Nusantara. Pada awalnya, Pulau Jawa dihuni oleh berbagai suku bangsa prasejarah seperti suku Austro-Melanesoid dan Mongoloid. Namun pada abad ke-4 Masehi, Hinduisme diperkenalkan oleh para pedagang India ke Pulau Jawa. Agama Hindu membawa pengaruh besar terhadap kebudayaan suku Jawa, terutama melalui kerajaan-kerajaan Hindu yang berkembang di pulau ini, seperti Kerajaan Mataram kuno dan Kerajaan Majapahit. Pada abad ke-13, Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Majapahit adalah salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia dan memainkan peran penting dalam pengembangan budaya dan seni di Pulau Jawa. Majapahit juga memiliki pengaruh politik yang luas dengan wilayah kekuasaannya meliputi sebagian besar wilayah Nusantara. Namun pada abad ke-16, Islam mulai masuk ke Pulau Jawa.
Pengaruh agama Islam tumbuh pesat di wilayah ini terutama melalui para pedagang Arab dan penyebaran ajaran-ajaran Islam oleh para wali dalam kurung pendeta Islam. Proses Islamisasi Pulau Jawa berlangsung secara bertahap dan pada abad ke-17, Kesultanan Mataram menggantikan kejayaan Majapahit sebagai kekuatan politik dominan di Pulau Jawa. Kesultanan Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Mataram Islam yang berpusat di Yogyakarta dan Kesultanan Mataram Hindu yang berpusat di Surakarta. 4. Suku Bengali. Suku Bengali adalah kelompok etnis yang berasal dari wilayah Bengal yang terletak di bagian timur laut India dan barat daya Bangladesh. Sejarah suku Bengali sangat kaya dan panjang dengan akar budaya dan identitas yang berkembang selama berabad-abad. Awalnya, wilayah Bengal diperintah oleh berbagai kerajaan dan dinasti, termasuk kerajaan Magadha, Maurya, Gupta, Pala, dan Sena. Pada abad ke-13, wilayah ini jatuh ke tangan Kesultanan Delhi yang menjadi awal pengaruh Islam di wilayah Bengal. Pada abad ke-16, Kekaisaran Mughal memperluas pengaruhnya ke wilayah Bengal. Pada masa ini banyak penduduk setempat memeluk agama Islam, sementara tetap mempertahankan tradisi budaya dan bahasa Bengali mereka yang khas. Era Mughal menyaksikan perkembangan sastra Bengali yang pesat dengan karya-karya terkenal seperti Padmavati oleh Malik Muhammad, Jayasri dan Manasa Mangal oleh Bijay Gupta. Pada abad ke-18, Inggris mulai memperluas kekuasaannya di India, termasuk wilayah Bengal. Mereka membentuk kepresidenan Bengal dan mengambil alih kekuasaan dari Kekaisaran Mughal. Pada masa ini pengaruh budaya barat mulai memasuki wilayah Bengal. Reformasi sosial dan keagamaan juga terjadi dengan munculnya gerakan Brahmo Samaj oleh Raja Ram Mohan Roy. Pada tahun 1905, pemerintah kolonial Inggris membagi wilayah Bengal menjadi dua provinsi terpisah, Bengal Barat dan Bengal Timur, dalam kurung sekarang Bangladesh, dalam upaya memecah belah nasionalisme Bengali yang meningkat. Namun pada tahun 1911, provinsi-provinsi tersebut digabung kembali setelah protes massal oleh masyarakat Bengali. Setelah Perang Dunia II, gerakan kemerdekaan India semakin kuat dan pada tahun 1947, India meraih kemerdekaan dari Inggris. Pada saat yang sama terjadi pembagian India dan Pakistan yang menyebabkan terbentuknya Bangladesh sebagai negara berdaulat pada tahun 1971. Perjuangan kemerdekaan Bangladesh dipimpin oleh para pemimpin nasionalis Bengali seperti Sheikh Mujibur Rahman. Sejak itu suku Bengali terbagi menjadi dua kelompok utama, Bengali di Bengal Barat, India, dan Bengali di Bangladesh. Meskipun terbagi oleh perbatasan politik, budaya dan bahasa Bengali tetap menjadi perekat kuat yang menghubungkan komunitas Bengali di kedua negara tersebut. 5. Suku Arab. Suku Arab memiliki sejarah yang sangat panjang dan kaya. Mereka adalah kelompok etnis yang berasal dari wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Sejarah suku Arab mencakup berbagai peristiwa penting yang berpengaruh dalam sejarah dunia, termasuk perkembangan Islam, perdagangan, dan penyebaran budaya Arab. Sebelum munculnya Islam pada abad ke-7 Masehi, wilayah Arab didominasi oleh suku-suku yang hidup dalam sistem sosial yang lebih terfragmentasi. Mereka hidup sebagai penggembala dan pedagang yang berkeliling di gurun. Salah satu perkembangan penting dalam sejarah Arab adalah peningkatan perdagangan di daerah tersebut, terutama melalui jalur perdagangan yang terkenal seperti jalur sutra. Perdagangan ini membawa kekayaan dan interaksi budaya antara suku-suku Arab dengan orang-orang dari wilayah lain seperti Persia dan Romawi. Pada abad ke-7 Masehi, Nabi Muhammad mendirikan agama Islam di Mekah, Arab Saudi, yang menjadi titik awal bagi perkembangan masyarakat Arab secara sosial, politik, dan agama. Penyebaran agama Islam menghasilkan ekspansi wilayah Arab yang besar, dengan pembentukan kekhalifahan yang meliputi sebagian besar wilayah Timur Tengah Afrika Utara, dan bahkan mencapai Spanyol pada puncak kejayaannya. Selama periode ini, suku Arab mengalami transformasi budaya yang signifikan dengan bahasa Arab menjadi bahasa tulis yang penting dan Islam menjadi pijakan utama identitas bangsa Arab. 6. Suku Rusia. Suku Rusia yang juga dikenal sebagai bangsa Rusia adalah kelompok etnis yang menjadi penduduk asli Rusia dan merupakan kelompok mayoritas di negara Federasi Rusia. Mereka memiliki sejarah panjang yang mencakup berbagai perubahan politik, sosial, dan budaya. Sejarah suku Rusia dimulai pada abad ke-9 ketika suku Viking atau Norsemen dari wilayah Skandinavia berlayar ke wilayah yang sekarang dikenal sebagai Rusia. Mereka mendirikan Kepangeranan Kiev dengan kota Kiev sebagai pusat politik dan budaya. Pangeran Oleg dari Novgorod dianggap sebagai pendiri Kepangeranan Kiev pada tahun 882. Kepangeranan Kiev berkembang menjadi negara Rusia awal yang meliputi wilayah besar di Eropa Timur. Pada abad ke-10, suku Rusia mengadopsi kekristenan Ortodoks Timur di bawah pemerintahan Pangeran Vladimir yang Agung.
Ini mempengaruhi budaya dan identitas suku Rusia secara signifikan. Selama berabad-abad berikutnya, suku Rusia mengalami serangkaian perubahan politik dan sosial yang signifikan. Pada abad ke-13, Kepangeranan Kiev jatuh ke tangan bangsa Mongol dan menjadi bagian dari kekhanan Mongol. Dominasi Mongol berlangsung selama beberapa abad dan mempengaruhi perkembangan negara Rusia. Pada abad ke-15, Kepangeranan Moskow muncul sebagai kekuatan utama dan memperluas wilayahnya. Di bawah pemerintahan Ivan I3 Ivan yang Agung dan cucunya Ivan IV Ivan yang Mengerikan, Kepangeranan Moskow menjadi Kekaisaran Rusia pada tahun 1547. Kekaisaran Rusia terus berkembang dan menjadi salah satu kekuatan besar di Eropa dan Asia. 7. Suku Jerman. Suku Jerman atau orang Jerman memiliki sejarah yang panjang dan kompleks yang meliputi periode sebelum dan setelah pembentukan negara Jerman modern. Di bawah ini adalah tinjauan umum tentang sejarah suku Jerman masa Kekaisaran Romawi pada awal sejarah. Wilayah yang sekarang disebut Jerman dihuni oleh suku-suku Jermanik seperti suku Cherusci, Suebi, Franks, dan lain-lain. Mereka hidup dalam sistem suku yang terorganisir dan memiliki kehidupan agraris. Abad pertengahan awal pada abad ke-9, Kekaisaran Karolingian yang didirikan oleh Charlemagne memperluas pengaruhnya ke wilayah Jerman. Setelah runtuhnya Kekaisaran Karolingian, wilayah Jerman terpecah menjadi banyak negara kota kecil dan wilayah feodal yang diperintah oleh bangsawan. Kekaisaran Romawi Suci pada tahun 962, Kaisar Otto I mendirikan Kekaisaran Romawi Suci yang menjadi leluhur Kekaisaran Jerman yang lebih modern. Kekaisaran ini berlangsung hingga tahun 1806 dan mencakup wilayah Jerman modern serta beberapa negara tetangga. Reformasi pada abad ke-16, reformasi Protestan yang dipelopori oleh Martin Luther mempengaruhi wilayah Jerman secara signifikan. Reformasi ini menghasilkan perpecahan agama antara Katolik dan Protestan, serta konflik-konflik berdarah seperti Perang 30 tahun dalam kurung 1618 hingga 1648. Pembentukan negara Jerman setelah periode Perang Napoleon dan penurunan Kekaisaran Romawi Suci pada awal abad ke-19, wilayah Jerman mengalami periode persatuan dan pembagian. Pada tahun 1871, Jerman akhirnya bersatu menjadi Kekaisaran Jerman di bawah kepemimpinan Otto von Bismarck. 8. Suku Bantu. Suku Bantu adalah salah satu kelompok etnis terbesar di Afrika. Mereka menyebar luas di wilayah sub-Sahara Afrika yang meliputi negara-negara seperti Kongo, Tanzania, Kenya, Zambia, Zimbabwe, dan Afrika Selatan. Sejarah suku Bantu sangat panjang dan kompleks dan sulit untuk merangkumnya secara menyeluruh dalam ruang singkat. Namun berikut adalah gambaran umum tentang sejarah suku Bantu, asal-usul. Suku Bantu diyakini memiliki asal-usul yang berasal dari daerah tengah atau timur Afrika. Beberapa teori menyatakan bahwa mereka bermigrasi keluar dari wilayah Danau Chad sekitar 5.000 tahun yang lalu dan mulai menyebar ke seluruh wilayah sub-Sahara Afrika. Perkembangan awal suku Bantu telah mengalami perkembangan yang pesat sepanjang sejarah mereka. Mereka mengembangkan pertanian, teknik penempaan besi, dan sistem sosial yang kompleks. Mereka juga terlibat dalam perdagangan dengan kelompok etnis lain di wilayah tersebut. Perdagangan Trans-Sahara pada abad pertama Masehi, suku Bantu terlibat dalam perdagangan melintasi gurun Sahara dengan kerajaan-kerajaan di Afrika Utara. Mereka mengimpor berbagai barang, termasuk garam, dan mengekspor barang seperti kulit, gading, dan budak. 9. Suku Sunda. Suku Sunda adalah salah satu bentuk kesenian tradisional dari masyarakat Sunda di Indonesia. Kesenian ini memiliki sejarah panjang dan merupakan bagian integral dari budaya Sunda. Berikut adalah gambaran singkat tentang sejarah suku Sunda. Asal-usul suku Sunda diyakini berasal dari zaman Kerajaan Pajajaran, kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berkuasa di wilayah Jawa Barat pada abad ke-14 hingga abad ke-16. Suku Sunda awalnya merupakan bentuk hiburan bagi raja dan bangsawan, serta digunakan dalam acara-acara keagamaan dan upacara adat. Secara umum, suku Sunda merupakan jenis tarian yang diiringi oleh musik tradisional seperti gamelan dan cenderuwayang. Pertumbuhan dan pengaruh seiring berjalannya waktu, suku Sunda mulai berkembang dan menjadi populer di kalangan masyarakat umum. Pertunjukan suku Sunda sering dilakukan di berbagai acara seperti pernikahan, festival budaya, dan pesta rakyat. Suku Sunda juga telah mengalami berbagai pengaruh dari budaya-budaya lain seperti tarian Jaipong yang berasal dari Jawa Barat. Ciri khas dan elemen penting, suku Sunda memiliki ciri khas yang membedakannya dari tarian tradisional lainnya. Gerakan dalam sumu cenderung lincah dan cepat dengan aksi melompat dan berputar-putar yang energik.
Selain itu, kostum yang digunakan dalam suku Sunda biasanya sangat indah dan warna-warni dengan sentuhan ornamen tradisional seperti kain batik dan hiasan emas. 10. Suku Punjabi. Suku Punjabi adalah salah satu kelompok etnis yang mendiami wilayah Punjab yang terletak di wilayah barat Laut India dan timur Pakistan. Mereka memiliki sejarah yang kaya dan panjang dengan akar yang terkait dengan budaya, bahasa, dan agama Punjabi. Pada awalnya, wilayah Punjab merupakan tempat kediaman berbagai suku dan kelompok etnis yang berbeda. Namun seiring waktu, suku Punjabi yang dominan mulai muncul dan membentuk identitas budaya yang unik. Sejarah awal suku Punjabi dapat ditelusuri hingga zaman peradaban lembah Indus yang mencakup wilayah Punjab. Pada abad ke-6 SM, wilayah ini dikuasai oleh kerajaan Achamenid Persia yang kemudian digantikan oleh Kekaisaran Maurya di bawah pemerintahan Chandragupta Maurya. Selanjutnya, wilayah Punjab menjadi bagian dari Kekaisaran Gupta pada abad ke-4 M yang dikenal sebagai zaman keemasan India kuno. Pada abad ke-8, wilayah Punjab dikuasai oleh Kekaisaran Arab yang dipimpin oleh Muhammad bin Qasim yang membawa agama Islam ke wilayah ini. Pada abad ke-10, suku Punjabi mulai memainkan peran penting dalam sejarah India dengan munculnya Kekaisaran Punjab yang dipimpin oleh Maharaja Ranjit Singh. Maharaja Ranjit Singh berhasil menyatukan suku-suku Punjabi di bawah satu pemerintahan yang kuat dan mencapai puncak kejayaannya pada pertengahan abad ke-19. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga kalian semua diberi kemudahan dalam segala urusan dan tidak lupa semoga kalian diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe dan aktifkan loncengnya biar gak ketinggalan update video selanjutnya dari kita. Oke guys, sekian dulu video ini. Jika ada kekurangan, saya minta maaf, dan jika ada kelebihannya tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Hehe.